Perkenalkan, namaku Edi Susanto. Aku terlahir di dunia ini pada tahun 1956 di suatu desa di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Kalisogra Wetan. Pada masa aku kanak-kanak, aku adalah bocah yang aktif dan amat gemar bermain. Meski ketika kecil aku nakal, tapi aku bukanlah anak yang pasif. Inilah bukti kalau aku aktif dan berprestasi. Pengalaman pertamaku siaran di RRI. Pada masa kanak-kanak, aku disekolahkan di TK Siliwangi, Jakarta pada tahun 1963. Masa sekolah dasar aku habiskan di SD Budi Mulia, Gunung Sahari, Jakarta pada tahun 1963. Sewaktu sekolah SMP, Van Lith di bilangan Gunung Sahari, Jakarta menjadi tempat aku menimba ilmu pada tahun 1970. Pada tahun 1973, aku melanjutkan studiku di STM Pembangunan yang bertempat di Rawamangun, Jakarta. 3 tahun setelahnya, aku menimba ilmu di SMA Arena Siswa Gunung Sahari, Jakarta. Selepas SMA, aku meneruskan studi di suatu akademi akuntansi di Jalan Jakarta, yaitu Akademi Jayabaya, untuk meraih gelar sarjana muda. Sukses meraih gelar sarjana muda tidak membuatku berhenti belajar. Gelar sebagai sarjana S1 pun aku sabet di Undip, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Waktu itu, aku tidak pernah terpikir bahwa aku memiliki karir hingga menjadi BBC Manager seperti saat ini. Alhamdulillah, berbekal restu orang tua dan usaha kerasku, pada tahun 1992, aku lulus Senior Development Program dengan predikat terbaik 3. Tugas pertamaku sebagai pegawai pimpinan, aku mulai di Bank Bumidaya Cabang Semarang. Kemudian pada tahun 1997, aku ditugaskan di Kota Buaya, yaitu di Cabang Surabaya Suandayani. Dan ternyata di Kota Surabaya inilah aku kelak akan mengakhiri masa tugasku. Ketika Bank Bumidaya tempat aku bekerja dan 3 bank lainnya dilebur menjadi satu pada tahun 1999 oleh pemerintah yang kemudian dikenal menjadi Bank Mandiri, setahun kemudian aku diberi amanah untuk memimpin BBC Semarang. Pada tahun 2003, aku mendapatkan kepercayaan dari manajemen Bank Mandiri, yaitu ditempatkan aku di luar Pulau Jawa, tepatnya di BBC Palembang. Ini merupakan pengalaman pertama aku bertugas di luar Jawa. Aku percaya bahwa selain menambah wawasanku, namun juga merupakan ujian dari Allah. Karena aku jadi jarang bertemu dengan keluargaku yang selama ini selalu setia mendampingiku dan menghiburku di saat aku lelah bekerja. Alhamdulillah, aku pun ditugaskan kembali ke kampung halaman, yaitu BBC Semarang pada tahun 2008. Rasa syukur tak bisa aku gambarkan pada waktu itu, karena aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. 2 tahun berselang, aku mendapat amanah untuk memimpin suatu unit yang istimewa di Kota Buaya. Ini adalah kali kedua aku ditugaskan di Surabaya, dan mutasiku yang kesekian kali ini aku syukuri betul, karena aku kali ini dinas tidak sampai ke luar Pulau Jawa. Ketika aku menginjakkan kakiku di BBC Surabaya pada tanggal 18 Maret 2010, suasana guyup dan penuh keakraban langsung aku rasakan. Solidaritas antar pegawai begitu kental. Aku disambut Pak Presiden dan tak tertinggal jingle yang penuh semangat mengalun mengiringi kedatanganku. Namun aku tak boleh terlena. Justru di BBC Surabaya inilah perjuanganku baru dimulai. Ribuan pengalaman baru, jutaan kenangan pahit dan manis aku dapatkan di BBC Surabaya ini. Banyak ide kreatif
dan inovatif meluncur dari pikiran arek-arek Surabaya ini. Terkadang aku heran, mengapa ide-ide mereka seakan tidak pernah habis. Tak sampai setahun aku sudah dibuat kagum dengan soliditas tim yang mereka tunjukkan. Kantor sudah menjadi second home buat mereka. Teman-teman di kantor sudah menjadi keluarga kedua bagi mereka. Berbagai event mulai dari portioning sampai dengan final Kasanda kami lalui bersama. Prestasi demi prestasi pun diraih oleh PPC Surabaya. Tanpa terasa 2 tahun sudah waktu berselang. Masa pensiunku pun sudah di depan mata. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak rela jika perjalananku bersama arek-arek Surabaya ini berakhir sampai di sini. Masih banyak potensi yang bisa digali dari mereka. Mudah-mudahan penerusku bisa menjadi sosok yang dianggap bapak, mengayomi semua teman-teman, dan bisa menciptakan suasana kondusif di PPC Surabaya. Oh iya, aku lupa mengenalkan keluargaku. Dari pernikahanku pada 1 Desember 1985 dengan seorang wanita bernama Kristiyanti yang aku kenal di sebuah rumah sakit, lahirlah anak-anakku, kebanggaanku. Merekalah yang menjadi penyemangatku, mereka pula lah yang menjadi pelita hidupku. Anak pertamaku kuberi nama yang amat gagah, yaitu Pandu Setio Nugroho. Sedangkan 2 adik kembarnya aku beri nama Prasasti Setianingsih dan Prasasti Setianingtyas. Kawan BPC Surabaya, itulah sekelumit perjalanan hidup dan karirku di Bank Mandiri. Meskipun pimpinan BPC Surabaya akan selalu berganti, semangat, soliditas tim, dan kekeluargaan harus tetap terjaga. Karena itu merupakan ciri khas arek Surabaya. Semangat itulah yang membedakan Anda dengan unit kerja yang lain. Beliau sangat disiplin dan konsisten. Contohnya setiap pagi beliau selalu datang pagi, bahkan mengelai kita, mengelai saya sendiri. Contohnya saya dulu pernah datang agak siang, sekitar jam 6:15. Tiba-tiba Pak Edi sudah datang duluan. Bahwa dia juga menegur saya sendiri karena ada salah satu AC yang nggak dimatiin, lupa dimatiin oleh saya. Pesan saya adalah tetaplah jadi Pak Edi yang dulu, yang mempunyai semangat yang tinggi, yang berguna bagi orang lain, bagi orang di sekitarnya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidup adalah cuma satu kali. Selamat jalan Bapakku, selamat jalan pemimpinku. Semoga Allah selalu membimbingnya, menyertainya, dan semoga Allah membalas semua amal ibadahnya Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Kesan saya selama beliau menjabat di BPC Surabaya, Pak Edi itu kebapaan dan beliaunya selalu menjaga perasaan
karyawan. Dan tidak segan-segan kalau ada bawaan yang salah, beliaunya selalu menegur dan beliaunya tidak harus marah, sehingga membuat suasana kerja menjadi kondusif. Pesan saya kepada Bapak Edi, nantinya setelah pensiun ini jaga kondisi Pak, jangan terlalu mikir yang berat. Sisa hidup ini dibuat enjoy aja, dan ibadahnya ditingkatkan, dan sering sholat berjamaah, terutama di waktu sholat subuh. Salam saya untuk keluarga. Edi itu kebapakan. Dalam situasi yang sulit, beliau selalu bisa menenteramkan hati anak buahnya. Pak Edi itu terlalu sabar, gak pernah marah. Senyumnya itu loh. Senyumnya itu loh. Selamat jalan Pak Edi, jangan pernah lupakan kami, dan Bapak selalu ada di hati kami. Candamu, 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 ceriamu, ceriamu, ceriamu. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu, bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, berlayar dengan mesra. Kasihku hanya untukmu, sampai hari nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu, dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Aku termenung di bawah mentari,
antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan